جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Syarah Tsalatsah Al-Usul. Kita akan lanjutkan faedah atau hasil yang mulia dari beriman kepada hari akhir di halaman 182. Di halaman 182. Kira-kira benar gak itu ya? Ada yang masih ingat? Abah ingat gak waktu itu Abah? Terakhir yang Anda tahu 182 atau kita sekarang 183. Ya, bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Mungkin itu judulnya seperti itu mungkin. Ya putra ya. Oke, Pak Elip bisa tolong. Semuanya elit. Pak Imam, tolong diimamin Pak Imam. Siap. Allahu Akbar, Silakan Pak. Assalamualaikum. Bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Dan kitab-kitab samawi sepakat akan adanya hari kebangkitan. Adapun secara fakta, Allah telah memperlihatkan kepada hambanya orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 contoh tentang itu. Contoh pertama, kaum Nabi Musa alaihi salam tatkala mereka berkata kepadanya, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Al-Baqarah ayat 55. Baik, di sini kita akan mulai tentang mengingat akan adanya hari akhir. Sudah kita wafat, nanti kita akan dibangkitkan kembali, dan itu sudah ada buktinya sebenarnya sejak masih kita di dunia. Semua kitab-kitab samawi sepakat akan adanya hari kebangkitan. Semua kitab samawi dari Injil, Taurat. Dan secara fakta Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada hambanya orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Pernah terjadi itu. Di dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh. Ya, dimatikan terus kemudian dihidupkan. Ada 5 contoh di surat Al-Baqarah. Kita ke contoh pertama. Kaumnya Nabi Musa ketika mereka berkata, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Nabi Musa sebelum kami melihat Allah Ta'ala terang-terangan, jahrah, langsung melihat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun kemudian mematikan mereka lalu menghidupkannya kembali dengan cara seperti ini di surat Al-Baqarah ayat berikutnya, wa idh qultum ya Musa la nu'minu laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka kemudian kalian disambar sa'iqah. Sa'iqah itu ya disambar kilat, disambar petir. Ya, sedangkan kalian wa antum tanzurun. Kif di sini akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ada sesuatu yang harus antum fikirkan coba di sini.
akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ada nggak yang mungkin antum lihat, sebenarnya ayat tidak pernah janggal, cuman sampai nggak kita ilmunya di sini? Kalian disambar halilintar sedangkan kalian menyaksikannya, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Kaif? Apakah yang antum pikirkan, yang ana pikirkan sama dengan apa yang antum pikirkan? Dari kalimat fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Coba diperhatikan itu. Apa kira-kira yang mungkin perlu kita tinjau lebih dalam dari kalimat ini, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun? Kira-kira apa? Silakan. Gimana Pak Imam? Pak Idrus? Yang paling dewasa mungkin lebih tahu. Di sini memang ada yang anehnya itu kamu disambar petir dan kamu menyaksikannya. Oke, anehnya di mana Pak? Sebenarnya tidak mungkin aneh Al-Quran, cuman iya. Oke, kita kalau mikirin, karena pada saat disambar petir sebetulnya yang menyaksikan harusnya orang lain. Iya. Tidak akan, orang yang disambar petir nggak mungkin melihat dia lagi sambarnya. Iya. Nggak sempat. Yang ada belum sempat. Iya, yang langsung mati lah, kebakar. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini gimana ya? Gitu kan. Nah, ini yang as-sa'iqah. As-sa'iqah itulah api yang turun dari langit ketika ada gemuruh atau suara yang keras di langit sana. Nah, ini sa'iqah. Jadi sa'iqah itu dengan cepat dan memiliki api, gitu. Dan siapapun dan apapun yang terkena sa'iqah itu tidak akan sempat untuk melihat datangnya dia, saking cepatnya sa'iqah tersebut. Cuman di sini kok bisanya fa akhadhatkumus sa'iqah, kalian kena sa'iqah wa antum tanzurun. Ya. Kalian kena kilat tersebut, petir tersebut, tapi kalian juga melihatnya. Yang gini loh, antum di sini atanzurun, ya, kalian. Ini maksudnya adalah ras kalian, apa ya? Satu golongan ini ada yang kufur nikmat, ada yang menentang Allah Ta'ala, dan kemudian kita yang minta untuk diperlihatkan Allah secara terang-terangan, itu langsung Allah kasih petir ke mereka. Nah, dari antara mereka itu ada yang nggak minta gitu loh, ada yang melihat karena tidak merequest untuk melihat Allah langsung, melihat saudara-saudara mereka setelah mereka minta untuk diperlihatkan Allah secara terang-terangan langsung kesambar petir. Itu maksudnya, paham nggak sini? Kalian di sini kenapa fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, yaitu petir nyambar kalian di sini, sebagian kalian ini yang enggak semuanya. Nah, sebagian lainnya itu menyaksikan. Itu makna fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya. Yang menyaksikan kan berarti melihat langsung bagaimana dahsyatnya kesambar petir. Yang biasanya orang akan mengambil ibrah dari itu. Nah, udah diperlihatkan kedahsyatan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, kata Allah, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian ini. Orang-orang yang sudah kesambar ini dibangkitkan lagi oleh Allah, hidup kembali, supaya kalian bersyukur. Ini salah satu contoh. Ya. Begitu. Kira-kira kalau sekarang logikanya gimana? Ada nggak orang kesambar petir, bakar, mati, terus dibangkitkan lagi? Sekarang nggak ada kisah gini. Tapi ini terjadi. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Tafsirannya adalah lituhditsu taubatan min 'azimi dzanbikum. Itu agar kalian mengadakan taubat saking besarnya dosa kalian. Nah, dosa di antara dosa kalian, di antaranya adalah kalian bilang kami tidak akan beriman sampai kalian melihat Allah, kami melihat Allah. Wah, ini kan nantang. Makanya udah disambar petir sebagian orang yang nantang itu, yang lainnya langsung melihat, subhanallah, naudzubillah, gitu kan. Itu kan kekuasaan Allah. Jadi harusnya ngambil ibrah dong. Kemudian Allah Ta'ala bangkitkan lagi yang kesambar itu
hidup lagi. Harusnya apa? La'allakum tashkurun, harusnya kalian bersyukur bisa melihat fenomena seperti ini dan kalian taubat karena dosa kalian itu banyak. Gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita juga ngalamin hal-hal yang di kehidupan kita yang dulu nggak pernah kita memprediksikan akan terjadi musibah seperti ini misalnya. Kekuasaan Allah Ta'ala sehebat-hebatnya kita ternyata tanggulnya ambles juga, ternyata bendungannya ambrol juga, ternyata yang dulu kita ngira pasti kuat namun terjadi musibah. Artinya Allah Ta'ala telah memperlihatkan keperkasaan dan kekuatannya. Tidak ada yang bisa mencegah. Nah, yang nggak kena musibah itu harusnya bersyukur. Diperlihatkan kekuasaan Allah padanya, kemudian harusnya taubat karena dosa kita itu banyak. Begitu ya, kawan. Ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, fadhal. Kesalahan terbunuh. Lanjut apa dibaca lagi, Ustaz? Dilanjut contoh kedua. Contoh kedua. Kisah orang yang terbunuh dan dipersengketakan oleh Bani Israel, maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Lalu memukul orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi itu agar ia mengabarkan kepada mereka siapa yang membunuhnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna nadribuhu bi'adhiha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Oke, ini kisah kedua. Yang mana ini sebab mengapa ada di surat Al-Baqarah. Mengapa disebut Al-Baqarah? Ya, kenapa orang-orang Bani Israel disuruh untuk mencari Baqarah, sapi, ya. Nah, ini kisah orang yang terbunuh dan dipersengketakan oleh Bani Israel. Masih siapa pembunuhnya itu mereka saling tuduh-menuduh. Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Sebelum disuruh menyembelih sapi, ya itu disuruh apa? Allah Ta'ala perintahkan cari sapi. Ya. Nabi Musa alaihissalam jadikan ribut nih. Jadi wa idz qataltum nafsan fadaratum fiha, di sini kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 72. Dan ingatlah ketika ada di antara kalian membunuh seorang saudaranya. Jadi masih di kalangan Bani Israel ini. Ada yang terbunuh, lalu saling tuduh-menuduh tentang itu. Siapa yang kamu ya, saling tuduh-menuduh. Nabi Musa sebagai nabi mereka, untuk tahu kan orang Bani Israel gimana, teka, susah diatur, sok tahu juga kadang-kadang. Nabi Musa kemudian Allah Ta'ala firmankan kepadanya agar suruh mereka untuk menyembelih apa? Sapi. Nah, maka ketika orang-orang Bani Israel, gimana wahai Musa, nih kita solusi ini berantem kayak gini. Kata Nabi Musa alaihissalam, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian agar menyembelih sapi. Itu tadi sapi biasa doang. Udah sapi apa aja, dah cari sapi, yang penting sapi. Kata mereka gimana? Qalu atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, kita ini lagi pada berantem. Kok malah engkau nyuruh kita nyembelih sapi? Atattakhiduna huzwa itu kayak kalau bahasa sekarang kayak are you kidding me gitu. Lo bercanda aja lo gitu, kayak gitu. Ya.
Maka kata Abu Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya. Na'udzubillah min dzalik, orang bodoh ini apa mereka kok disuruh seperti ini. Nah, jadi mereka yang tadi cuma disuruh seekor sapi apapun, karena mereka banyak nanya, banyak nego, karena lobbynya itu banyak orang Yahudi itu tukang lobby. Tapi sebenarnya lobby itu justru bukan mempermudah mereka, mempersulit mereka. Itu orang Yahudi karakternya gitu. Kan kalau kita kan ngelobi kan berarti kan kita nego itu kan supaya kita tuh dapat yang lebih baik gitu, lebih mudah gitu. Tapi orang Yahudi gara-gara banyaknya nanya dan nggak maju-maju, akhirnya mereka rempong sendiri gitu. Dari yang tadi sapi bebas, lama-lama dengan kriteria yang ketat, ya, dengan kriteria yang ketat, akhirnya ya udah dapatlah sapi yang dimaksud. Wah, sulitnya nyarinya. Maka kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Ta'ala hendak menyingkap apa yang selama ini kalian sembunyikan. Subhanallah, ini kalimat yang luar biasa. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Ini Syekh Utsaimin dalam tafsir surat ini, dalam tafsir ayat ini, Syekh Utsaimin juga pernah menyebutkan bahwasanya di antara faedah ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala maha mampu betul-betul untuk mengungkap apapun yang disembunyikan oleh makhluk, apapun dari kebaikan maupun keburukan. Kalau misalnya kita punya dosa yang tersembunyi dan tidak tobat-tobat, maka Allah Ta'ala maha mampu untuk menzahirkan dosa itu ke tengah makhluk atau ke orang lain. Walaupun kita mungkin melakukan dosa tersebut di gua yang tidak ada orangnya, namun kalau Allah Ta'ala mau, maka pasti mampu untuk mengungkap itu ke orang-orang. Dan juga tentang kebaikan, kalau misalnya kita tutupi kebaikan orang, ya, kita tutupin, ya bisa aja Allah Ta'ala akan ungkap kebaikan tersebut. Ya, begitu. Sangat mudah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, sekarang ada beberapa pihak dari mereka yang menyembunyikan pelaku aslinya. Yang membunuh ini siapa, disembunyiin. Maka Allah pengen menampakkan dengan cara Allah. Lihat, cara Allah itu kadang seringkali unpredictable. Tidak pernah terbesit di pikiran mereka. Ya. Dikiranya ini lebih usah pemain-main, apa kita disuruh nyuri sapi, kok kita lagi berselisih malah kita nyuri sapi, makin ketat lagi urusannya gitu kan. Falamma faqulna dhribuhu bi ba'dihha. Maka setelah udah dapat itu sapi yang dengan kriteria yang ketat sekali, maka kami perintahkan idhribuhu bi ba'dihha. Coba pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Ya. Salah satu bagian tubuhnya setelah disembelih, bagian tubuhnya disuruh pukul ke mayat itu. Maka akhirnya hiduplah mayat tersebut dan memberitahu siapa yang membunuh. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan, demikian Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Syuf di sini, insyaallah. Ya, taribu ba'd ya. Nah, sekarang kalau mayatnya Vina gimana? Vina. Masih ada enggak tuh Vina tuh? Kabarkah udah basi ya? Hal-hal kayak gitu tuh akan basi pedoknya. Nah, kapan sih wafatnya, kapan Vina? Tahun lalu kan atau kapan? 2016. Udah lama ya? 2016. 2016. 8 tahun yang mana sih? Cirebon. Pina Cirebon kan Pina yang Cirebon ya. Yang jatuh, yang meninggalnya katanya dibunuh atau kecelakaan kan gitu ya. Iya. Yang kemarin itu jadi viral itu? Iya. Masih anak-anak. Yang setannya, jinnya apa gitu? SMA gitu. Yang jinnya ini loh, jin korin jin itu kesurupan beberapa orang. Ada kesurupan itu. Kalau kesurupan mesti paling pertama. Iya. Iya, itu. Mereka ya sama polisi kali itu.
Konspirasi teori, masalah ini. Salah. Dia Pak, direkam nih Pak. Direkam loh. Sering lihat YouTube-nya saya lihat. Gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Itu kan wafat. Pelakunya misterius atau gimana gitu. Iya. Bisa nggak pakai ayat ini kemudian kita nyari sapi kemudian? Bisa nggak? Kok gitu? Nggak bisa karena bukan syariatnya lagi, bukan syariatnya lagi. Kalau lakukan itu malah jadi khurafat, nggak bisa. Tapi kalau pakai cara ini bisa nggak pakai cara lain? Mediumisasi kayak tadi masuk jin, nggak bisa juga, itu khurafat, nggak boleh percaya. Ya, berarti hal ini udah disegel, nggak bisa lagi hal seperti ini terjadi dengan mekanisme seperti ini. Tapi ada faedah yang sangat penting juga yang tadi Anda sudah sebutkan, tapi apa yang disebutkan lagi yaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu kerap kali punya cara yang di luar jangkauan pikiran manusia untuk membuka suatu hal. Gitu loh. Baik pintu rezeki, baik kebaikan apapun, bahkan sampai aib dan seterusnya. Kalau Allah Ta'ala ingin membuka keran itu, kadangkala di luar dari ihtisab dan di luar dari dugaan manusia. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membuatkan untuk dia jalan keluar, dan Allah rezekikan buat dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu kalau Allah pengen buka, nggak disangka dapat. Nggak disangka dapat. Ya seperti ini, pelaku yang membunuh pernah nggak nyangka bahwasanya mayat ini bakal bangkit lagi, kemudian ngomong, dan kemudian dengan mekanisme sebelumnya harus dari sapi dulu, kemudian dipukul dengan sebagian bagian badannya. Nggak ada yang nyangka seperti itu, dan ternyata terjadi seperti itu. Mereka langsung kaget dan akhirnya ketahuan siapa pelaku pembunuhannya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala mukhrij, maha mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Nah, juga di Al-Qur'an ada ayat Allah Azza wa Jalla, yauma tublas sarair. Di hari nanti semua yang rahasia-rahasia itu akan ditampakkan. Ya, begitu. Maka wajib atas kita untuk hifdzus sarair, yaitu menjaga diri di kesendirian dan semisalnya. Taib yang ketiga, fadhil. Contoh yang ketiga, kisah satu kaum yang keluar dari rumahnya karena takut mati, sedangkan jumlah mereka ribuan. Lalu Allah mematikan mereka dan menghidupkan mereka kembali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Al-Baqarah ayat 243. Nah, ini kisah yang ketiga ya kawan, kisah yang sangat luar biasa sebenarnya. Ini kisah suatu kaum di sini banyak orangnya, wahum uluf, yaitu ribuan orang. Mereka keluar dari rumah mereka karena takut mati. Setelah jumlah mereka ribuan. Ini yang menunjukkan dari zaman dulu banget itu ada namanya yaitu Death Village. Apa Death Village? Kampung mati, apa desa mati. Antum pernah lihat gak di YouTube kayak gitu? Ada loh di Indonesia ini? Hah? Di Jepang ya, tapi ini nggak di Jepang loh, nggak tahu di mana, Allah alam. Berarti zaman kita itu kan gini loh, kalau sekarang satu desa, misal beberapa desa berapa ribu orang itu mungkin, kalau dulu kan orang nggak sebanyak sekarang. Ini uluf ribuan orang, berarti ini suatu peradaban yang besar loh ini, big city, nggak tahu di mana itu, Allah alam. Ya nggak tahu di mana, nggak dikasih tahu oleh Allah di ayat ini di mana tempatnya. Ya.
Jadi Allah mengabarkan suatu kisah orang-orang yang kabur dari rumahnya, dari daerahnya. Mereka itu ribuan orang, dan larinya mereka itu karena apa? Takut mati. Takut matinya, ya bisa ada dua kemungkinan sebab. Bisa karena wabah di tempat itu, dan bisa juga karena ada musuh yang bakal nyerang. Ada dua kemungkinan yang tidak disebutkan di ayat, tapi kata para ulama bisa jadi karena ada wabah yang sudah menjangkiti daerah itu sehingga mereka pergi, atau karena ada musuh yang akan menyerang mereka pada waktunya sehingga mereka ketakutan pergi duluan. Taib. Dua sebab ini bisa salah satu atau keduanya. Dua sebab ini sebab yang memang membuat orang berusaha menghindari kematian. Semua orang, semua makhluk bahkan itu semuanya berusaha menghindari kematian. Semuanya begitu. Nggak ada makhluk yang mencintai kematian secara natural gitu, nggak ada. Nggak ada. Orang yang naudzubillah min dzalik bunuh diri aja itu nggak suka dengan apa yang dilakukan, sebenarnya nggak suka dengan kematian, makanya ketakutan. Ya, nah mereka ini berusaha kabur dari kematian, namun kemudian apa kata Allah? Faqala lahumullahu mutu. Maka Allah Ta'ala memerintahkan, menyeru mereka, matilah kalian semua. Maka mati mereka semua. Mati mereka semua. Namun setelah beberapa masa, thumma ahyahum, kemudian Allah Ta'ala hidupkan mereka kembali. Ya, hidupkan mereka kembali. Inna Allah ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Begitu. Ya. Jadi masih diberi kesempatan oleh Allah setelah kematian mereka. Silahkan, fadhol. Yang keempat. Contoh yang keempat, kisah orang yang sedang melewati desa yang telah mati dan hancur, sedang ia menyatakan mustahil Allah akan menghidupkannya lagi. Maka Allah mematikan orang tersebut selama ratusan tahun, kemudian dihidupkannya kembali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang temboknya sudah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, setelah saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah meninggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihatlah keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 259. Ya, itu suatu kisah atau cerita tentang seorang yang melewati suatu daerah yang sudah runtuh, sudah
ditinggalkan oleh penghuninya. Ya. Kemudian orang yang lewat tersebut kemudian berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana mungkin Allah Ta'ala menghidupin kembali negeri ini yang telah hancur? Wah, ini sebenarnya ini ayat kita bisa pelajari lebih dalam lagi. Manusia berlogika, namun Allah Ta'ala berkehendak gitu loh. Yang kita melihat suatu daerah sudah hancur lah, orang-orang dah, ya orang lah, mana ada orang yang mau tinggal di daerah sini. Mana mungkin negeri ini kembali hidup lagi kalau udah hancur gini. Ternyata Allah ingin membuktikan pada orang ini itu tidak seperti yang kamu pikirkan gitu. Allah Maha mampu untuk membalikkan keadaan ini, subhanallah. Oke, ikhwas sekalian, nanti akan ada jawabannya nanti 100 tahun kemudian. Itu menjadi peradaban yang luar biasa nanti. Yang tadi awalnya dia orang ini melihat rumah-rumahnya aja udah roboh semua gitu loh. Tapi setelah 100 tahun kemudian akan menjadi peradaban yang luar biasa. Banyak orang tinggal di situ. Karena kayak misalnya antum, ikhwan, kadang ngelihat diri antum dengan usia masih muda tapi qadarullah mungkin dalam soal gaji standar mungkin, atau mungkin bagaimana nanti ke depannya sementara banyak yang harus dinafkahin orang tua antum di kampung, mungkin istri antum, anak antum, atau saudara antum yang harus dinafkahi. Kalau dengan logika kekinian mah kayaknya nggak bakal cukup ini buat kedepannya gitu loh. Kadang manusia gitu berlogika, tapi pakai logika sederhana dia gitu loh. Sementara kekayaan Allah itu tidak sesederhana yang dia kira. Mulkus samawati wal ard, memiliki langit dan bumi. Dan kedermawanan Allah Azza wa Jalla itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Allah itu luas sekali keutamaannya, ya, dan maha kaya. Maka dari sini Allah ingin memperlihatkan padanya kekuasaannya. Maka Allah matikan orang itu selama berapa lama? 100 tahun, ya, 100 tahun. Abah, ngantuk Abah? Agak ngantuk. Abah jangan ngantuk, soalnya kalau Abah ngantuk, itu yang belakang-belakang pada ngantuk semua. Magnetnya itu dia Abah sana. Ya. Nah, kemudian Allah bertanya di sini, qala kam labith, berapa lama kamu tinggal di sini wahai pria? Allah Maha tahu. Nanya ini bukan untuk cari tahu, tapi untuk menjadikan ini sebagai cerita dan takdir supaya menjadi hujjah. Maka dia menjawab, labithu yawman wa ba'da yaum. Saya baru sehari lah di sini, setengah hari gitu, baru bangun ini. Ya, subhanallah. Dikiranya dia itu baru bangun tidur sehari itu setengah hari, dikira tadi pas ustadznya di depan mukanya, terus tidur, pas bangun ustadz masih di hadapan, baru 10 menit saat gitu kan. Hah? Pertemuan selanjutnya. Ternyata udah tahun 2030. Pegawai-pegawai udah beda semua. Saat ini masjid udah jadi masjid. Ya, jadi masjid gitu. Ya. Berarti selama dia cuma digeser-geser doang tiap tahun, itu digeser-geser doang. Dijadikan patung apa gimana. Nah, di sini kita rasanya baru, kalau zaman dulu kan mungkin dia diwafatkan di goa atau di suatu tempat gitu yang secara natural alami gitu, yang mana nggak ada yang berubah, nggak ngerasa berubah karena yang ngerasa fresh aja tubuh, kayak baru tadi habis tidur gitu. Maka qala labithu yawman wa ba'da yawm, kayaknya baru sehari atau setengah hari saya di sini. Maka kata Allah, qala bal labithta mi'ata 'am, kamu sudah 100 tahun kamu di sini. Kaget kan? Kaget lah. Mana buktinya kalau saya bisa? Coba fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat sekarang, lihat makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Oke, makanan minuman belum lagi berubah. Ya iya kan, saya merasa masih
separuh hari atau sehari, makanya makanan belum berubah. Kemudian wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dan coba kamu lihat keledai kamu. Nah, dia waktu itu berarti dia pakai apa? Keledai kendaraannya. Keledai di situ tulang-tulang. Ini bukti. Kalau kamu baru setengah hari atau sehari di sini, maka pastinya keledai ini masih hidup, gitu kan? Tapi udah tulang-tulang. Ya, berarti udah lama kamu di sini, gitu. Ditambah lagi kemudian wanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian coba kamu lihat sekarang 'idham, yaitu tulang belulang, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma, bagaimana kami menyusun kembali tulang belulang keledai itu. Disusun di nunsiz yaitu nusyuz, yaitu didirikan lagi tulang-tulang tersebut berdiri gitu, kayak mau membentuk lagi menjadi keledai beneran. Dan kemudian thumma naksuha lahma, kemudian apa, dari keledai apa, tulang tersebut dikiswahkan dengan dibungkusi dengan daging. Ya. Kiswah dengan daging, dibungkus. Kiswah itu bungkusan, dibungkus dengan daging. Maka dari ayat ini, kalau antum pernah dengar antum pernah dengar PAS nggak ya? Pengobatan akhir zaman. Pernah dengar nggak? Pernah ada ceritanya. Emang ada cerita apa? Nggak? Dulu zaman ketika belum ada yang mati 100 tahun di sini. Apa PAS? PAS, pengobatan akhir zaman. Berapa ikhwan kita ada yang ikut itu? Ya biarin, masih nggak biarin aja gitu, biarin, nggak masalah. Cuman kan pendirinya, foundernya itu Al-Kasawi, siapa namanya? Ada Fulan Al-Kasawi, itu siapa? Al-Kasawi, Paz Al-Kasawi. Kasawi dari sini Kaswah. Karena mereka ini di antara ayat yang paling sering mereka ulang ini. Tsumma kaifa nusizuha tsumma naksuha lahma. Ya, jadi pas ini pengobatan yang mereka memang tidak mau pakai pengobatan medis, tapi pakai pengobatan natural, dan kebanyakan mungkin penyakit dari apa, otot, daging, darah gitu. Ya, jadi pakai ayat ini bahwasanya secara saintifik tulang itu dibungkus dengan daging. Ya, kemudian mereka jelaskan itu dari sini. Makanya saking mungkin pendirinya itu sangat takjub dengan ayat ini, maka naksuha dari kata kasa di sini, akhirnya dia menisbatkan dirinya Al-Kasawi, yaitu pakai ini. Ya, pakai ayat ini. Antum bisa cari tahu. Siapa putra namanya pendirinya? Tahu nggak? Pengobatan akhir zaman. Udah meninggal orangnya. Orang Indonesia. Orang kita, orang Indonesia. Pas Al-Kasaw langsung. Pas pelatihan pengobatan akhir zaman, Bengkel Bumi Indonesia. Oh, bekerja sama dengan Bengkel Bumi Indonesia. Namanya Paz Al-Kasaw. Siapa namanya? Ada ini, Pak. Ini memang jadi polemik tersendiri, kawan. Haris, iya. Iya, itu. Udah wafat mungkin 2 tahun lalu kalau salah. Ya. Ini pengobatannya dia memang nggak pakai medis, nggak pakai obat apa namanya, kimiawi yang kedokteran itu enggak. Mereka nggak mau begitu. Dan mereka dari segi pijatan urut gitu. Kadang masya Allah gitu. Ana walaupun tidak setuju pada mereka dalam beberapa hal, terutama berkaitan dengan dalil Al-Quran, mencomot beberapa ayat, kemudian dijadikan sebagai hujah untuk metode baru mereka, itu Anda nggak setuju. Tapi Anda pernah waktu di Mekah, ikhwan, waktu di Mekah tahun 2022, ya pokoknya pas umrah itu, Mutaifnya, Ustaz Mutaif pembimbingnya itu, anak ketika itu kan udah kecapean, sakit akhirnya. Anak sakit,
Dan pembimbingnya ini Ustadz Mutawifnya ini dia anggota PAS. Maka ketika itu sedang ada perkumpulan anggota-anggota PAS di Mekah itu. Nah dia pun datangin beberapa ikhwan, ana lagi sakit, tolong urut ana gitu. Dia urut kakinya gini, dilurusin. Dia ngeliat gini. Wah, ini agak beda nih kakinya saat gitu. Berarti ada sesuatu yang salah. Iya, terus ana dikasih beberapa gerakan yang Masya Allah gitu. Ya. Setelah anda lakukan gerakan-gerakan yang diinstruksikan oleh fulan-fulan ini, itu setelah itu anda BAB lancar banget, cepet banget, baru makan BAB. Maksudnya mereka itu sangat ada sisi bagusnya, mereka itu untuk otot, tulang, daging gitu loh. Mereka sangat memperhatikan strukturnya gitu loh. Sehingga dilurusin, dibenerin gitu loh. Kayak pijit alternatif dia benerin, dilurusin gitu kan. Gitu. Sebenarnya ada benernya juga di beberapa poin mereka itu, Masya Allah. Tapi di pendalilan itu mereka pakai ayat-ayat yang tidak bisa kita setujui karena ayat-ayat tersebut tidak mendukung sama sekali apa yang mereka teritualkan gitu. Baik, jadi dipasang oleh Allah Ta'ala tulang dan daging tersebut sehingga menjadi keledai yang utuh. Yang tadinya udah tinggal tulang belulang berserakan, udah mati itu, dihidupkan kembali oleh Allah. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan keledai yang telah mati ini, dia pun berkata, saya sekarang betul-betul yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini aja bisa dihidupkan kembali. Dan satu kota yang manusia yang tadinya udah hancur itu, lebur kota-kota itu, Allah Ta'ala juga maha mampu untuk menjadikannya peradaban yang baru lagi gitu. Ya. Untuk yang kelima kita mungkin akan lanjut di pertemuan mendatang dong, di beri tanda supaya tidak lupa. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dipersilakan. Mungkin Abah mau bertanya, tapi jangan dulu Bah, itu Pak Imam mau bertanya. Bismillah. Dari kisah yang contoh keempat ini, yang si orang ini orang biasa apa seorang nabi, Ustaz? Kok kayak Nabi Ibrahim aja kan minta dulu gitu untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan, tapi orang ini uniknya tidak minta, malah dikasih lihat bagaimana cara Allah menghidupkan gitu. Iya. Nah yang ditanyakan nih, orang ini nabi apa orang Allah biasa? Allah alam. Kalau di ayat itu nggak disebut nabi, nggak disebut siapa, nggak disebut soleh aja nggak disebut. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala al-ursi. Kalladzi marra ala qaryatin ini nggak jelas orangnya siapa. Tapi yang pasti mukmin, orang beriman. Cuman apakah dia nabi atau wali atau masih orang soleh atau orang biasa, Allahu a'lam. Itu nggak disebutkan dalam Al-Quran. Yang penting itu udah, itu tidak secara spesifik digituin, disifatin, maka udah siapapun itu, Allahu a'lam. Ya. Nah kemudian kalau tadi yang Anton comparekan dengan misalnya Ibrahim kan, yang di contoh kelima itu kan meminta dulu baru kemudian di. Nah orang ini nggak minta, tapi gini, Allah Ta'ala itu kan untuk hal-hal yang unpredictable itu terserah Allah mau kasih ke siapa, gitu. Ya, terserah Allah mau kasih ke siapa. Ya, kalau Allah ingin membuktikan pada fulan begini, nggak mesti fulan ini harus jadi nabi dulu baru terbuktikan. Terserah Allah Ta'ala. Ya begitu, terserah Allah. Ya, jadi ini tidak menjadikan orang ini mungkin di atas nabi, enggak. Dia tetap mungkin hamba Allah, entah itu nabi atau bukan. Yang penting Allah Ta'ala ingin membuktikan di hadapannya akan kemahakuasaan dan kemampuannya. Gitu. Ya. Nabi ujar ini ya, bukan. Nggak tahu. Itu kalaupun ada maksudnya ahli tafsir mereka bilang ini nabi itu, nabi ini. Itu semua wallahu alam, jika ada hanya Israiliyat maka nggak usah kita yakini itu nabi siapa. Karena
Kalau itu benar seorang nabi betul-betul gitu dengan peristiwa hebat ini, tentulah Allah Ta'ala tidak akan malu-malu untuk menyebutkan siapa nama nabinya. Tapi di ayat aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, udah aukalladzi itu isim mausul yang menunjukkan di sini umum siapapun itu orang, Allah alam, enggak disebutkan oleh Allah siapa orangnya. Kalau di ayat 205 ini kan 259. Ya. Ada sebelumnya 258. Nabi Ibrahim kan sebelumnya 258 Nabi Ibrahim. Di sini aukalladzi marra ala qaryatin dimajhulkan oleh Allah, dimubhamkan oleh Allah. Mubham itu ambigu, enggak tahu siapa. Sementara untuk nabi, seorang nabi langsung Allah sebut. Sementara di sini enggak Allah sebut, mau nabi mau apa itu enggak penting. Bukan itu yang penting. Ini menunjukkan bahwasanya kalau disebutnya Nabi Ibrahim jelas di sini di ayat 258 ini karena penting. Dan untuk ayat berikutnya itu bukan kepentingan lagi untuk mengetahui ini nabi atau bukan. Ya, karena terserah Allah dong di sini. Tidak mungkin Allah Ta'ala menentukan ayat ini seperti ini kecuali pasti ada kebajikan dan hikmah di balik itu. Ada kebijaksanaan di balik itu. Ya. Lagi pula di ayat ini yang di ayat 258 kan Nabi Ibrahim disebutkan. Ayat 259 tidak disebutkan siapa-siapa dari nabi atau wali atau siapa enggak tahu. 260 itu Nabi Ibrahim lagi. Jadi ayat ini tengah-tengah diapit kisah Ibrahim ini dulu, terus kisah Ibrahim lagi. Diapit. Lalu siapa kegerangan orang ini? Allahu a'lam. Sini ada hikmahnya bahwasanya Allah Ta'ala itu memberikan ayat dengan format-formatnya itu ada misteri dan ada hikmah di balik misteri tersebut. Yang kadang antum tidak memerlukan untuk mengetahui siapa orang yang dimaksud, tapi antum harus mengetahui bahwasanya di ayat-ayat ini dengan tidak disebutkan orang itu pasti ada hikmah dan faedahnya. Begitu. Ya. Di antara faedahnya adalah terkadang tidak penting siapa yang melakukan, tapi yang penting kita belajar dari apa yang dia lakukan, kita aja. Iya. Di beberapa hadis juga begitu. Ya. Kayak misalnya hadis Rasulullah lagi ngumpul sama para sahabatnya. Terus Rasul bilang, "Ala ukhbirukum bi ahadi al-mubasysyirin bil jannah." Mau enggak kalian saya berikan saya beritahukan seorang ya, min ahadi ahli jannah, yaitu salah seorang penghuni surga nanti. Kemudian ini yang baru datang orang itu. Lagi bawa sendal, nyeker dia sambil bawa sendal, mau ke masjid. Pada heran sahabat. Oke, gitu kan. Ini ya kata Rasulullah, orang calon penghuni surga. Besoknya Rasulullah ngumpul lagi para sahabat dan ngomong gitu lagi. Mau tahu nggak? Mau saya beritahukan kepadamu calon penghuni surga akan lewat sebentar lagi nih. Dia lagi dengan pose yang sama. Sampai sampai Abdullah bin Amr bin Al-As, Ibnu Amr. Ya, itu kemudian penasaran dan nginep di rumahnya sampai berapa malam? 3 malam. Dan ternyata nggak ada amal-amal spesial kayak tahajud lama. Nggak, bahkan nggak tahajud bahkan. Cuman bolak-balik di kasurnya, setiap gerakan dia bertakbir, bertasbih gitu. Nggak, nothing special gitu loh. Kayak orang awam biasa di kalangan sahabat, nggak ada amalan yang tinggi spesial yang bisa ditiru gitu loh. Jadi contoh. Sampai di hari ketiga, maka akhirnya Abdullah bin Amr bin As bilang, "Wahai akhi, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan bapak saya sama keluarganya, nggak ada masalah. Saya cuman heran Rasulullah itu bilang kamu tuh calon penghuni surga 3 kali lagi berturut-turut. Tapi saya tuh nggak melihat kamu itu punya amal apa. Amal apa yang membuat kamu itu dapat statement seperti itu dari Nabi SAW. Maka katanya, tidaklah saya kecuali apa yang kamu lihat gitu. Saya nggak ada apa-apa udah gini dong. Oke, ya udahlah, putus asa kan, kemudian mau pergi, dipanggil lagi sama orang itu. Sebentar, saya tidaklah ingat sama seseorang melainkan saya anggap itu baik, dan saya tidak pernah punya rasa benci, dendam sama seseorang, iri gitu, nggak pernah saya iri sama orang, nggak pernah saya dendam sama orang. Maka kata Abdullah bin Amr, itulah yang kita itu rata-rata nggak
kuat untuk sampai situ levelnya. Yaitu untuk pada semua orang itu baik gitu loh. Nggak ada benci, nggak ada dendam, semuanya baik baginya. Ya. Taib sekarang siapa nama orang ini? Nggak ada yang tahu. Maka sekarang ibrahnya adalah di perilaku baik orang ini, bukan di siapa orang ini. Udah nggak penting lagi itu. Udah nggak penting lagi itu. Seperti itu. Ya, taib. Ada lagi? Ya. Atau cukup karena lihat udah sebagian kepalanya udah berat dan itu cukup berpengaruh pada diri Anda juga sekarang. Ya. Tapi kita cukup sampai sini. Ujamnya pas. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.